everyone. Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, saya ada pantun nih. Dengerin ya. Pagi hari burung bernyanyi, merdunya menyejukkan hati. Kelompok 1 semangat tiap hari, kerja keras penuh dedikasi. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Naila Mazia sebagai moderator sekaligus reflektor dalam presentasi kelompok 1 kali ini. Baik, jadi kelompok 1 sudah membuat proyek kedua yang bernama payroll. Nah, pastinya teman-teman asing nih ya dengan kata payroll. Apa sih payroll itu? Jadi, menurut kelompok kami, payroll yang kita buat adalah sebuah aplikasi berbasis Excel yang dimana nantinya sistem ini akan menjelaskan pengelolaan ataupun pengklasifikasian dan pengolahan data terkait gaji karyawan. Jadi kalau misalkan teman-teman punya perusahaan, nah pastinya presentasi kita ini akan memudahkan kalian supaya kalian ngerti sistem payroll dan nantinya satset dalam pembuatan gaji karyawan. Nah, untuk lebih lengkapnya akan dibahas oleh rekan kami yaitu Ais Sugiyarti sebagai narasumber. Yuk kita simak videonya. Baik, perkenalkan nama saya Ais Sugiyarti sebagai narasumber yang akan memaparkan materi. Saya akan menjelaskan penjelasan teman saya pada bagian sheet data. Sheet data ini adalah database utama yang berisi seluruh informasi karyawan, mulai dari nama, jabatan, gaji pokok, tunjangan, hingga potongan. Baik, kita langsung masuk ke sheet data. Nah, inilah data yang telah kelompok kami buat. Di sini ada tulisan berwarna nih. Apa sih maksudnya? Jadi, data yang berwarna hitam menandakan data dasar, sedangkan data yang berwarna merah menandakan data yang dihitung menggunakan rumus dan diambil dari tabel referensi dan data gaji variabel. Oke, berikut tutorial singkatnya. Pertama-tama kita buat tabelnya dulu. Karena di sini udah ada, jadi kita langsung salin aja nih teman-teman. Kalian bisa lihat contoh isi judulnya ya. Cara salinnya itu menggunakan CTRL-C, lalu paste pakai CTRL-V. Nah, kita nyalin tabel di atas, jadi kita hapus dulu kolom perhitungannya. Data perhitungan di sini menggunakan tabel referensi. Jadi tabel referensinya kita buat dulu ya. Karena di sini sudah ada, jadi langsung salin aja. Nah, perhitungan yang pertama ada gaji pokok. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP karena bentuk tabelnya lurus ke bawah. Gaji pokok dihitung berdasarkan jabatan. Lalu kita salin tabel referensinya diabsolutkan. Karena gaji pokok di tabel referensi berada di kolom kedua, maka kita ketik 2. Selain itu false. Tanda pembedanya menggunakan titik koma. Nah, cara mengabsolutkannya cukup ketik Shift dan F4. Jadi setelah itu, autofill ke bawah, maka kolom terisi semua. Lanjut ke perhitungan yang kedua, yaitu tunjangan jabatan dalam bentuk persen. Masih menggunakan rumus yang sama, yaitu VLOOKUP. Jabatan, tabel referensi. Karena tunjangan berada di kolom ketiga, maka ketik 3. Selain itu, false. Autofill ke bawah lagi dan selesai. Lanjut ke perhitungan yang ketiga adalah tunjangan jabatan dengan perhitungan yang cukup simpel, yaitu gaji pokok dikalikan dengan tunjangan jabatan. Autofill ke bawah dan selesai. Dan perhitungan keempat yaitu bonus lembur yang dihitung berdasarkan
jam lembur dengan 25.000 per jam. Jadi kalikan jam lembur dengan 25.000. Perhitungan yang kelima yaitu gaji bruto yang dihitung dengan menjumlahkan gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, dan bonus lembur. Lanjut, perhitungan yang keenam yaitu pajak sebesar 2,5% dari gaji bruto. Jadi, perhitungannya pajak 25% dikalikan dengan gaji bruto. Dan perhitungan yang terakhir yaitu adalah total gaji bersih yang dihitung dengan mengurangi gaji bruto, pajak, dan BPJS. Jadi, itulah proses pembuatan mulai dari pengumpulan data hingga perhitungan menggunakan rumus. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mengetahui hasilnya secara akurat dan sistematis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisa Salsabila. Saya dari kelas 11 AKL 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Payroll Dashboard. Proyek ini dibuat untuk membantu proses penggajian agar lebih cepat, otomatis, dan mudah dipahami. Yang pertama itu ada dashboard. Apa itu dashboard? Dashboard adalah tampilan ringkas yang berisi tabel, grafik, dan indikator untuk memantau data atau kinerja secara cepat. Nah, di dalam dashboard ini terdapat total rincian, total karyawan, grafik rata-rata gaji karyawan, dan grafik jumlah karyawan. Jumlah karyawan cowok yang masih aktif di dalam perusahaan itu ada 5 dan perempuan itu ada 5. Jadi total semua karyawan itu ada 10. Nah, kalau kita mau melihat data dan slip gaji, kita bisa tekan ini saja yang akan mengarahkan kita ke data dan slip gaji. Cara bikin ini adalah masuk ke menu insert, shapes, pilih bentuk, misalnya tombol persegi, tulis teks, misalnya data. Klik kanan pada mouse, pilih link, dan pilih sheet tujuan. Nah, Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang slip gaji ya. Kita klik. Nah, di sini seperti inilah slip gaji yang kelompok kami buat. Nah, di sini tuh ada nama karyawan, jumlah karyawan, jabatan, pendapatannya ada jam lembur, gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, bonus lembur, dan potongannya ada potongan pajak, potongan BPJS. Gaji bersihnya itu yaitu sekitaran 6 juta. Nah, di sini untuk cara membuat namanya itu bukan pakai manual ya, harus pakai rumus, dan rumusnya itu kita dapatkan dari tabel gaji ini ya, pendapatan ini seperti ini, potongan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang rumusnya ya. Dan ini fotonya itu saya dapat dari ChatGPT ya. Nah, karena di sini K satunya tidak ada ya, huruf K-nya itu enggak ada. Jadi kita akan munculkan kembali ya. Caranya kalian tinggal blok, klik kanan, lalu pencet unhid. Nah, pencet. Nah, sudah ada. Kita akan membuat ini nama karyawan dan klik yang bagian bawah ini yang nomor 10 ini, kalian klik, lalu
titik koma, pergi ke tabel, kalian blok B7 sampai M16. Nah, kita kunci dulu. Kita kunci, sabar. Oke, kita kunci. Jika sudah, titik koma, ambil kolom kedua, lalu titik koma lagi, false, tutup kurung. Saya ganti ya, ini itu akan ngikutin. Nah, semuanya itu pakai rumus seperti itu ya guys ya. Semuanya itu pakai rumus VLOOKUP. Ini termasuk semuanya dari jumlah karyawan, jabatan, jam lembur, gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, bonus lembur, dan potongan pajak, BPJS. Nah, itu potongan pajak, BPJS, itu semuanya itu pakai VLOOKUP. Tinggal nyesuaiin kolomnya. Misal jumlah karyawan itu ada di kolom berapa ini? Jumlah karyawan itu ada di kolom ini, kolom B2, kolom B baris 2. Nah, yang lainnya pun sama. Misal jabatan itu ada di kolom berapa? Ini 1, 2, 3, berarti ada di kolom 3. Nah, oke, sudah. Kalau ini pakainya rumus terbilang ya, seperti ini rumusnya, seperti ini. Nah, ini itu kita dapat dari guru kita ya, karena emang benar-benar rumit, karena rumusnya panjang, susah dimengerti juga ya. Ini juga saya mendapatkan filenya dari guru saya ya. Nah, ini seperti ini, panjang banget. Nah, sudah, kita masuk ke berikutnya, yaitu pembahasan tentang, ntar saya mau hilangin dulu ini huruf K-nya. Cara menghilanginnya tuh gampang, kalian klik K-nya sampai bawah, lalu kalian klik kanan ke bawah, klik kanan, lalu hit ya, pencet. Nah, udah hilang. Nah, saya akan mencontohkan cara membuat private nih, seperti ini, cara biar bisa ganti-ganti seperti ini ya. Oke, sini saya akan mulai. Jika kalian belum mengaktifkan developer, kalian bisa ikutin langkah seperti ini. Nah, jika sudah, kalian pilih developer, lalu insert. Kalian bebas nih pilih yang mana. Kalau aku pakai yang ini. Nah, aku sini saya ketik ya, ganti. Kalian terserah mau apa. Ini saya ketik awal, lalu oke. Nah, saya perbesar. Nah, di sini saya ketik dulu, kasih tanda seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian blok, pergi ke home, lalu
kalian perbesar menjadi 24, lalu di bold. Nah, jika kalian ingin ubah fontnya, tinggal ubah seperti ini. Nah, selesai. Nah, jika ini kan belum terpasang tuh, ini kan belum terpasang kan. Nah, jadi kita klik kanan, lalu pencet asing makro, kalian pencet yang akhir, ini akhir, lalu oke. Nah, jika sudah seperti ini tuh, ini kembali, ini akhir ya, karena kita jumlah karyawannya sampai 10, jadi otomatis akan akhir sampai 10, tidak bisa lebih ya tuh. Kalau ini awal, kalau ini berikutnya, ini sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini itu bukan pakai link atau formula kontrol, itu bukan ya. Di sini saya makainya itu coding ya. Saya dibantuin teman saya yang di Bekasi, jauh, namanya teman SMP tapi sekarang misah di Bekasi. Nah, saya diajarin sama dia caranya coding itu seperti apa, seperti ini. Nah, seperti inilah coding. Kalian ya susah dipelajarin, saya juga bingung sebenarnya ya. Jadi saya dibantuin teman saya dibimbing ya, walaupun ada yang lupa sedikit lah, tapi syukur sudah selesai. Nah, seperti itu. Ini pun ada coding yang bisa review print seperti ini. Nah, ini Siti, jumlah karyawan 2, jabatan admin, seperti ini ya. Jika kalian ingin keluar, tinggal pencet close print. Nah, selesai. Nah, dalam proyek payroll ini dapat disimpulkan bahwa sistem penggajian yang terstruktur dalam 3 sheet, dashboard, data, dan slip gaji mampu membuat proses payroll menjadi lebih efisiensi, akurat, dan mudah dipahami. Dengan adanya sistem ini, proses penggajian menjadi lebih otomatis, mengurangi potensi kesalahan, mempersingkat waktu kerja, dan membantu bagian keuangan dalam mengambil keputusan terkait anggaran karyawan. Secara keseluruhan, proses ini menunjukkan bahwa penggunaan dashboard payroll memberikan nilai tambah yang nyata dalam manajemen administrasi penggajian. Baik teman-teman semuanya, tentunya saya sebagai reflektor akan menjelaskan beberapa kendala-kendala yang dialami oleh kelompok kami dalam membuat proyek ini. Yang pertama, proyek apa yang kita buat? Nah, tentunya sudah saya jelaskan di awal bahwa proyek yang kami buat adalah proyek payroll berbasis Excel. Untuk yang kedua, kapan kita membuatnya? Kita membuat proyek ini yaitu memanfaatkan waktu luang seperti jam istirahat, saat pulang sekolah maupun di malam hari, karena proyek ini kita buat mendekati PAS. Nah, untuk bagaimana kita membuat proyek ini, tentunya kita tidak otodidak, tetapi kita memanfaatkan referensi dari YouTube ataupun sosial media lainnya, ataupun bertanya kepada orang yang lebih tua yang mengerti tentang per-Excelan seperti itu. Terima kasih. Oke teman-teman, seperti itu pembahasan mengenai proyek 2 mengenai payroll dari Sugiyarti dan teman-teman lainnya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung ataupun masih ada pertanyaan, boleh ya tanya-tanya di kolom komentar, nanti akan kita jawab. Nah, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya ada pantun. Dengerin ya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.